Kami dari kelompok 1 uji material bangunan kelas 2A konstruksi gedung. Kelompok 1 ini beranggotakan Assalamualaikum, saya Daran Al-Ghifari. Nama saya Afan Yoga Berlian Nazani. Nama saya Narzal Faizi. Nama saya Cindy Francisca Dewi. Nama saya Dewi Puspa Prema. Nama saya Dito Damira Langga. Saya Duyanti Krista Samsiat. Nama saya Ervan Maulana Akbar. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas, yaitu Pundit Test. Pundit merupakan singkatan dari Portable Ultrasonic Non-Destructive Digital Indicating Tester, atau dapat juga disebut UPV test. UPV itu Ultrasonic Pulse Velocity. Jadi UPVT ini adalah suatu uji non-destruktif untuk mengidentifikasi mutu integritas beton dengan pendekatan rambatan gelombang ultrasonik pada beton. Nah, sesuai namanya, Pundit dirancang untuk pengujian di lapangan, yang mana alatnya itu harus mudah dibawa, mudah dalam pengoperasiannya, dan daya akurasinya tinggi. Biasanya alat ini digunakan untuk pengujian mutu beton dengan cara tidak merusak, karena tadi sudah disebut ya, non-destructive test. Dengan sistem mengukur kecepatannya pulsa ultrasonik melalui beton. Kecepatan pulsa ultrasonik pada beton akan dipengaruhi oleh kepadatan dan homogenitas beton. Makin padat dan homogen suatu beton, kecepatan lewatnya ultrasonik akan semakin cepat, begitu juga sebaliknya. Pada umumnya, makin tinggi kekuatannya, beton itu akan bersifat lebih padat dan lebih homogen dibandingkan beton yang rendah kekuatannya. Karena itu, perbedaan kekuatan beton pada suatu umur atau keadaan yang sama dapat diperkirakan dari waktu yang diperlukan bagi pulsa ultrasonik ini. Dalam pelaksanaan di lapangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah metode pengukuran. Adapun metode-metode yang dapat dilakukan dengan cara Pundit ini adalah seperti berikut. Selanjutnya, saya Junior akan menjelaskan beberapa metode-metode yang dapat dilakukan dengan menggunakan Pundit. Yang pertama ada direct transmission, secara langsung, di mana berada pada dua permukaan yang paralel. Berikut merupakan gambarnya. Rx yaitu reseptor, Tx sama dengan transistor. Yang kedua ada semi direct transmission atau semi langsung, yaitu berada pada dua permukaan yang saling tegak lurus. Berikut gambarnya. Rx sama dengan reseptor, Tx sama dengan transistor. Yang ketiga ada indirect of surface transmission atau tidak langsung, yaitu berada pada permukaan yang sama. Berikut gambarnya. Rx sama dengan reseptor, Tx sama dengan transistor. Pengukuran pulsa dapat digunakan untuk homogenitas beton, mendeteksi keretakan, menentukan modulus elastisitas, mendeteksi rongga, memperkirakan modulus elastisitas beton, dan memperkirakan kuat tekan beton. Dianjurkan sekali untuk pengukuran kecepatan pulsa dengan kesalahan tidak boleh lebih dari kurang lebih 2%, di mana toleransi kesalahan harus kurang dari kurang lebih 1%. Dengan catatan, yang perlu dilakukan dan diperhatikan adalah seperti berikut. Yang pertama, untuk lebar titik tengah merupakan titik uji untuk setiap pengujian Pundit. Yang kedua, lakukan kalibrasi alat terlebih dahulu jika pengukuran dan pemberian tanda telah selesai dilakukan. Yang ketiga, bersihkan permukaan benda uji dengan menggunakan scrub jika terdapat benda-benda lain yang dapat mengganggu laju pulsa ultrasonik. Dan yang terakhir, berikan stempel pada setiap benda uji serta pada transistor dan reseptor. Untuk referensi yang kita dapatkan yaitu ASTM 1997 C59783 tahun 1991 tentang standar test method for pulse velocity through concrete. Lalu SNI T15 1991 03 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, dan SNI 034431 98 tentang pengujian mutu beton dengan kecepatan pulsa melalui beton.
Rumus yang digunakan untuk mencari kecepatan pulsa yaitu V sama dengan L per T, di mana V adalah kecepatan pulsa dalam kilometer per detik, L adalah panjang lintasan dalam kilometer, T adalah waktu transit per detik. Dan untuk mencari kedalaman retak, digunakan D sama dengan X akar dari 4 kali T1 kuadrat kurang T2 kuadrat per T2 kuadrat kurang T1 kuadrat. Di mana D sama dengan kedalaman retak dalam milimeter, X sama dengan panjang lintasan dalam kilometer, T1 sama dengan kecepatan waktu rambat, T2 sama dengan kecepatan waktu rambat. Panjang lintasan dan waktu tempuh diukur secara terpisah dengan tingkat akurasi kurang lebih 1%. Kriteria dalam penilaian untuk pundit adalah sebagai berikut. Untuk kecepatan pulsa lebih dari 4,5 didapat mutu kepadatan beton yang memuaskan. Range 3,5 sampai 4,5 didapatkan baik. Range 3,0 sampai 3,5 didapatkan meragukan. Range 2 sampai 3 didapat buruk. Dan apabila di bawah 2 yaitu sangat buruk. Alat yang digunakan untuk uji pundit. Yang pertama, alat pundit dengan nilai kalibrasinya harus mencapai 25,8 kali 10 pangkat 6 detik. Yang kedua, reference bar yang digunakan pada saat pengkalibrasian. Yang ketiga, transducer untuk mendeteksi kepadatan beton. Yang keempat, kabel untuk penghubung antara transducer dan alat pundit. Yang kelima, kapur memberi titik penempatan transducer pada benda uji. Yang keenam, stemplet dioleskan transducer dan reference bar. Untuk bahan yang digunakan adalah plat lantai. Untuk langkah kerja kepadatan beton, yang pertama, mempersiapkan alat serta bahan yang akan digunakan. Yang kedua, mengukur lintasan-lintasan yang akan diuji, lalu putar switch ke arah 0,1 karena panjang lintasannya kurang dari 40 cm. Yang ketiga, kalibrasi alat terlebih dahulu dengan cara menempelkan transducer pada reference bar sambil memutar tombol set ref sehingga didapatkan angka 025,8S. Yang keempat, sebelum digunakan alat transducer, dioleskan dulu dengan stemplet agar pada saat ditempelkan tidak bergeser. Yang kelima, membaca transit time yang tertera pada alat pundit. Yang keenam, setelah semua lintasan diukur, bersihkan kembali semua benda uji dengan lap serta bereskan kembali peralatan ke tempat semula. Yang ketujuh, hitung kecepatan rambat dari setiap lintasan lalu rata-ratakan. Selanjutnya, saya Jenny akan menjelaskan mengenai langkah kerja kedalaman retakan. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, ukur lintasan-lintasan yang akan diuji lalu putar switch ke arah 0,1S karena panjang lintasannya 40 cm. Yang ketiga, kalibrasi alat terlebih dahulu dengan cara menempelkan transducer pada reference bar sambil memutar tombol set ref hingga didapatkan angka 25,8S. Yang keempat, sebelum digunakan alat transducer, dioleskan dulu dengan stemplet agar pada saat ditempelkan tidak bergeser. Yang kelima, tempelkan transducer pada titik R1, T1 dan R2, T2. Yang keenam, membaca transit time yang tertera pada alat pundit. Yang ketujuh, setelah semua lintasan diukur, berisikan kembali semua benda uji dengan lap serta bereskan kembali peralatan ke tempat semula. Yang kedelapan, hitung kedalaman retakan atau D dari setiap lintasan lalu rata-ratakan. Selanjutnya kita akan lihat pengujian dengan menggunakan alat pundit tersebut. Pada pengujian ini, kita akan menggunakan alat pundit dan transducer serta plat lantai. Pada alat pundit ini terdapat electrical pulse generator, amplifier, dan electronic timing circuit. Nah, pada alat ini kita akan mengukur interval waktu dari si objek yang akan kita uji.
nilainya akan tertera di alat pundit tersebut dengan frekuensi 20 kHz sampai 150 kHz. Nah, untuk transdusernya, kita dapat menggunakan beberapa metode dengan alat pundit ini yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dengan direct transmission, semi-direct transmission, dan indirect transmission. Ini untuk contoh direct transmission. Lalu ini untuk contoh semi-direct transmission. Lalu ini untuk contoh indirect transmission. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada pengujian ini kita akan mengukur interval waktu dari si objek yang kita uji menggunakan alat pundit ini. Dengan L merupakan panjang lintasan. Dari pengujian tadi, kita akan mendapatkan nilai interval waktu atau bisa disebut dengan waktu transit dari alat pundit tersebut. Selanjutnya kita dapat mencari kecepatan pulsa dengan rumus V sama dengan L dibagi T. Kemudian untuk data dan perhitungan, kita lihat pada tabel data terdapat waktu tempuh gelombang ultrasonik pada permukaan beton yang tidak retak. Yang pertama adalah 100,9 mikrodetik dan yang kedua adalah 142,9 mikrodetik. Lalu kita dapatkan juga waktu tempuh gelombang ultrasonik pada permukaan yang retak. Yang pertama adalah 53,4 mikrodetik pada T1 dan 93,6 mikrodetik pada T2. Kemudian yang kedua adalah 58,4 mikrodetik pada T1 dan 95,4 mikrodetik pada T2. Dan yang ketiga adalah 58,8 mikrodetik pada T1 dan 95,7 mikrodetik pada T2. Kemudian untuk perhitungan yang pertama adalah kepadatan beton. Lalu untuk mencari perhitungan kecepatan rambatnya adalah 200 pangkat 6 dibagi dengan 100,9 dikali 10 pangkat 6 yang hasilnya adalah 1,98 km per detik. Lakukan cara yang sama untuk perhitungan kecepatan rambat selanjutnya. Lalu dari semua hasil perhitungan tadi, lalu kita rata-ratakan dan hasilnya adalah 2,0395 km per detik. Untuk perhitungan selanjutnya, yaitu kita akan menghitung kedalaman retak dengan rumus X dikali akar 4 kali T1 kuadrat dikurangi T2 kuadrat dibagi T2 kuadrat dikurangi T1 kuadrat. Rumus tersebut berlaku untuk menghitung D1, D2, dan D3. Untuk D1, 100 dikali akar dari 4 kali 53,4 kuadrat dikurangi 93,6 kuadrat dibagi 93,6 kuadrat dikurangi 53,4 kuadrat sama dengan 66,905 mm. Lalu untuk D2, 100 dikali akar dari 4 kali 58,4 kuadrat dikurangi 95,4 kuadrat dibagi 95,4 kuadrat dikurangi 58,4 kuadrat sama dengan 89,331 mm. Lalu untuk D3, 100 dikali akar dari 4 kali 58,8 kuadrat dikurangi 95,7 kuadrat dibagi 95,7 kuadrat dikurangi 58,8 kuadrat sama dengan 90,519 mm. Dari perhitungan tadi, kita dapat menghitung rata-rata kedalaman retak, yaitu dengan jumlah tadi dijumlahkan semuanya, yaitu D1, D2, dan D3 dijumlahkan dibagi 3. Ya, untuk rata-ratanya kita dapat menghitung dengan 66,905 ditambah 89,331 ditambah 90,519 dibagi 3, sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 82,252 mm.
Kesimpulan, dari percobaan yang telah dilakukan, diperoleh rata-rata kecepatan rambat dari setiap lintasan adalah 2,0395 km per detik. Jadi, benda uji ini memiliki mutu kepadatan beton yang kurang. Dan ini merupakan tabel hasil uji UPV test atau Ultrasonic Pulse Velocity Test. Bisa dilihat di video. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.